Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan. Wow, senang sekali kembali berjumpa dengan saudara. Doa saya setiap kita tetap sehat dan tetap dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, haleluya. Kita ada di zaman di mana ya perkembangannya yang begitu sangat pesat. Haleluya. Ya, kalau nggak percaya Bapak Ibu coba ingat-ingat 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun lalu ya kita melewati hari satu hari itu kayaknya lama sekali saudara. Ya, tapi hari ini saudara terkasih dalam Tuhan melewati satu hari begitu cepat. Apalagi melewati bulan, apalagi melewati tahun. Belum lama Natal, sebentar lagi sudah mau Natal. Saudara, kenapa bisa terjadi seperti itu? Salah satunya yang saya percaya karena begitu cepatnya perkembangan di dunia ini yang ada termasuk teknologi. Haleluya, haleluya. Oleh sebab itu kita harus bisa juga ya memposisikan diri dengan benar. Sebab kalau tidak Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan kita bisa kena arus ya yang demikian cepatnya. Kalau memang arusnya itu baik, puji Tuhan. Tapi kalau harusnya itu tidak baik, kita bisa hanyut, bahkan bisa tersesat. Haleluya. Makanya di dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7a dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya percaya di tengah-tengah kondisi zaman yang ada yang kita sedang lewati ini, kita harus belajar untuk yang namanya penguasaan diri. Haleluya. Bahasa kerennya self control. Haleluya. Ya, sebab Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, arus dunia yang cepat ini, ya, kalau kita belajar dari firman Tuhan, arus dunia itu bisa berupa keinginan mata. Ini bicara bisa kita jatuh dalam keserakahan. Lalu apalagi keinginan daging. Ini kita bisa jatuh dalam hawa nafsu. Dan yang terakhir Alkitab juga bercerita tentang yang namanya keangkuhan hidup. Haleluya. Ini semua bicara tentang dunia. Oleh sebab itu Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita harus belajar sama kebenaran firman Tuhan untuk bisa menguasai diri. Sebab dalam Amsal Sulaiman, Amsal 16 ayat 32 dikatakan, orang yang sabar melebihi pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Wow, bayangkan saudara, begitu luar biasa. Kalau saudara bisa menguasai diri saudara, saudara disejajarkan bahkan dengan seorang pahlawan yang bisa merebut kota. Wow, keren ya Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Oleh sebab itu, yuk kita belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Apa-apa saja dalam kehidupan ini kita yang harus belajar kita bisa kuasai. Yang pertama tentunya adalah pikiran. Haleluya. Makanya Rasul Paulus mengajar kepada jemaat di Korintus dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 5b dikatakan kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Haleluya, haleluya. Sebab pikiran ini adalah medan pertempuran hidup kita. Saudara gak bisa menguasai pikiran. Saudara nggak akan bisa menguasai semuanya. Sebab apa yang kita lakukan, kita kerjakan dimulai dari pikiran ini sendiri. Ya, makanya Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita harus bisa menaklukkannya. Alkitab katakan menundukkannya ya kepada Kristus Yesus melalui kebenaran firman Tuhan. Waktu pikiran kita dikuasai oleh firman Tuhan, saya percaya apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, semuanya juga akan mempermuliakan Raja kita. Katakan amin. Haleluya, haleluya. Jadi yang pertama, kuasai pikiran. Yang kedua, ya, Amsal pasal 21 ayat yang ke-23 dikatakan, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Haleluya. Ya, kita nggak pernah mengundang yang namanya kesukaran datang dalam hidup kita. Tapi seringkali tanpa kita sadari, kita membuka
celah, kita membuka peluang supaya kesukaran itu datang dalam hidup kita. Dan salah satunya, kenapa? Karena kita tidak bisa menguasai lidah atau ucapan kita. Jadi hal yang kedua, saudara harus belajar menguasai lidah atau ucapan saudara. Sebab orang yang tidak bisa menguasai lidah atau ucapan, kehancuran, kerusakan, kesukaran akan menjadi bagian hidupnya. Ya, karena firman Tuhan katakan, di dalam banyak bicara di situ banyak pelanggaran. Maka sebelum saudara berbicara berkata-kata, pikir lebih dulu. Haleluya. Apakah yang saudara akan sampaikan mempermuliakan raja kita atau tidak? Jangan mengeluarkan perkataan yang sia-sia, apalagi perkataan kotor, apalagi perkataan kasar atau kebun binatang, saudara terkasih dalam Tuhan. Sebab seharusnya lidah bibir kita, perkataan kita keluar, ucapan syukur, ucapan yang mempermuliakan raja kita. Haleluya, haleluya. Jadi hal yang kedua, kuasai lidah bibir kita. Yang terakhir, Bapak Ibu, yang ketiga, apa yang harus kita kuasai? Dalam Injil Matius pasal 6 ayat 22 sampai 23 dikatakan, ya, ada tertulis mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Jadi hal yang ketiga yang harus kita bisa kuasai atau kita jaga, yaitu mata kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, berapa banyak orang jatuh ya karena matanya tidak bisa dia kuasai. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, barang-barang yang mahal-mahal yang di luar kemampuannya karena dia nggak bisa kuasai matanya. Dia tidak bisa menguasai keinginannya. Akhirnya korupsi. Haleluya. Ya, maka kehancuran terjadi buat masa depan hidupnya. So, hari ini yuk belajar kita kuasai mata kita. Saya percaya kalau ada self control, ada penguasaan diri. Ya, Amsal Sulaiman pasal 25 ayat 28 terakhir dikatakan, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Jadi saya yakin kita yang bisa menguasai diri kita. Seperti kita sedang membangun tembok yang kuat, yang kokoh. Sehingga bangunan ada di dalamnya pun termasuk bangunan rohani. Pertumbuhan dewasa rohani kita semakin kokoh di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Izinkan saya berdoa. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Kami tahu kami terbatas, tapi kami punya Roh-Mu yang tidak terbatas. Roh Kudus, kuasai hati kami. Kuasai pikiran kami, kuasai mata kami. Bahkan Kau juga menguasai seluruh aspek kehidupan kami. Sehingga kami percaya kami bisa menang bersama dengan Tuhan dalam nama Yesus. Amin.